Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Sherly Karlina Nurrohma, biasa dipanggil Sherly. Saya berkuliah di Universitas Negeri Malang atau yang biasa kita sebut dengan UM. Nah, di sini saya tuh dari jurusan KSDP atau Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah. Dan saya prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh teknologi pada tumbuh kembang anak usia dini di masa pandemi. Selanjutnya akan saya jelaskan dan happy watching. Hai Sobi, di sini aku mau menjelaskan terkait pandemi COVID-19 yang melanda dunia bahkan di negara kita sendiri yaitu Indonesia kurang lebih 2 tahun ini. Berbicara COVID-19 adalah sebuah virus yang menyerang di saluran pernafasan dimulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Nah, ternyata pandemi COVID ini telah memakan korban jiwa kurang lebih 6 juta. Nah, korban ini hingga meninggal, teman-teman. Jadi, diusahakan bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 yang melanda di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu COVID-19 memakan korban jiwa sebanyak kurang lebih 6 juta. Hal itu sangat membuat kita sangat terpukul dan sedih karena kita kehilangan saudara kita, teman kita, bahkan keluarga kita yang mana di situ membuat kita sangat berpikir bahwa menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan sangat penting di lingkungan sekitar kita. Di situ membuat kita ingat bahwa kesehatan itu sangat penting. Jadi, untuk kita jangan lupa selalu menerapkan kebersihan, menerapkan kesehatan, dan menerapkan protokol kesehatan supaya kita bisa bertahan hidup untuk masa yang akan datang. Yang kedua, banyak sekali orang-orang atau warga Indonesia yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Dengan kehilangan lapangan pekerjaan, membuat mereka berpikir tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Banyak yang merasa bahwa ekonominya sangat menurun dan sangat turun drastis. Hal itu membuat mereka mencari kesana kemari lapangan pekerjaan yang ada sehingga apapun pekerjaannya bisa menghasilkan uang dan bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Nah, tetapi berbicara dampak negatif memang sangat banyak nih teman-teman. Tapi ada juga nih dampak positif bagi kita. Salah satunya untuk anak usia dini nih. Wah, apa itu? Nah, kita cek selanjutnya. Nah, berbicara dampak positif di pandemi COVID ini ternyata ada dampak pada bidang teknologi, khususnya yaitu pada tumbuh kembang anak usia dini. Mengapa begitu? Nanti kita jelaskan ya. Nah, berbicara teknologi nih, teman-teman tahu nggak sih teknologi itu apa? Hah? Nggak tahu? Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit pengertian teknologi ya. Jadi, teknologi adalah seluruh sarana yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, di mana pemanfaatan teknologi itu berbeda-beda setiap bidangnya nih. Jadi udah tahu kan pengertian teknologi itu apa? Singkatnya, teknologi adalah barang-barang yang bisa membuat kita untuk melangsungkan kehidupan kita, di mana ada manfaatnya. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait tumbuh kembang anak usia dini, baik dari kognitifnya, sosial emosional, terus bahasanya, dan banyak lagi. Kita cek selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita lanjut membahas manfaat teknologi bagi tumbuh kembang anak usia dini dari aspek bahasa, sosial emosional, kognitif, dan lain-lain, saya akan menjelaskan terkait apa sih pentingnya pengenalan teknologi pada anak usia dini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pentingnya kita mengenalkan teknologi pada anak usia dini? Nggak tahu. Nah, jadi manfaat pengenalan teknologi pada anak usia dini yaitu kita mengajarkan anak usia dini untuk menjadi individu yang berkompeten, yang mandiri, di mana dia tidak akan merepotkan orang lain. Dia akan bisa
mengerjakan sesuatu dengan sendiri dengan bantuan teknologi di sekitarnya. Dan anak sudah mandiri pada usia dini, di mana usia dini itu kan masa-masa yang sangat kalau kita pikir itu pasti anak kecil itu nggak bisa apa-apa. Ternyata salah. Kalau kita mengajarkan anak usia dini sejak kecil dengan mengajarkan berbagai macam teknologi, ternyata itu bisa sangat membawa manfaat banyak bagi kelangsungan hidup si anak usia dini ini untuk masa kedepannya, teman-teman. Wow, jadi tertarik kan kita untuk mengajarkan teknologi untuk anak usia dini? Bagus itu, kita teruskan ya. Berbicara manfaat teknologi pada tumbuh kembang anak usia dini, ternyata juga ada dampak positif dan dampak negatifnya nih teman-teman. Nah, untuk dampak positif dan negatifnya, ternyata tergantung dari pola asuh dari kedua orang tua, masyarakat sekitar, bahkan para bapak ibu guru atau pendidik di mana anak usia dini melakukan pembelajaran di sekolah atau yang biasa kita sebut PAUD atau taman kanak-kanak. Berbicara pola asuh kedua orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak usia dini, hal itu sangat memacu perkembangan tumbuh kembang anak. Mengapa begitu? Karena jika seseorang atau orang dewasa tidak mengawasi para anak usia dini atau buah hatinya, hal itu bisa membuat anak usia dini mengalami kemajuan, tetapi kemajuan itu mengalami kemajuan yang buruk karena dengan menggunakan teknologi yang salah. Contohnya nih, sekarang tuh banyak sekali teman-teman kasus orang tua yang memberikan handphone atau smartphone dengan cuma-cuma. Padahal teknologi sendiri bukan hanya gadget atau smartphone atau iPad yang biasanya orang-orang tuh salah kaprah. Orang-orang tuh berpikir bahwa teknologi itu hanya seperti telepon atau handphone, smartphone seperti itu. Padahal enggak teman-teman, teknologi itu sangat banyak sekali. Dimana teknologi sendiri yang tadi kakak jelaskan bahwa teknologi adalah sarana yang bisa membuat melangsungkan kehidupan manusia yang ada manfaatnya. Seperti contohnya itu ada senter yang ada baterainya, atau ada mobil-mobilan yang ada baterainya, dan banyak lagi teman-teman. Jadi di sini saya lebih menekankan bahwa pola asuh dari kedua orang tua atau para pendidik dan orang-orang dewasa di sekitar anak usia dini sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Seperti itu teman-teman. Berbicara pola asuh kedua orang tua atau orang dewasa yang di sekitar kita, ternyata orang tua sendiri tidak selalu harus mengajarkan yang ada di smartphone. Karena apa? Karena smartphone sendiri jika kita terlalu sering mengajarkan atau mengenalkan kepada anak kecil, itu juga bisa membuat dampak negatif teman-teman. Mengapa begitu? Karena anak usia dini adalah dimana usia mereka itu kepo-keponya atau banyak rasa ingin tahu terhadap suatu hal, atau banyak-banyak hal yang selalu diingin tahu dari anak usia dini itu. Seperti jika ada hal yang menarik, pasti anak usia dini itu selalu kepo. Bunda, mama, itu apa? Itu apa? Selalu bertanya seperti itu. Dan ternyata smartphone sendiri jika terlalu sering mengenalkan kepada anak usia dini juga banyak membuat mata anak usia dini ini tidak sehat. Karena mata anak usia dini ini juga bisa terkena radiasi karena terlalu sering melihat cahaya yang ada di smartphone itu teman-teman. Jadi untuk orang tua perlunya membatasi kegiatan anak usia dini atau si buah hati untuk memegang smartphone. Karena selain mengenalkan smartphone juga bisa mengenalkan teknologi yang lainnya nih teman-teman. Berbicara smartphone atau gadget, ternyata orang tua sendiri juga sangat bisa mengajarkan banyak macam-macam teknologi kepada anak usia dini, di mana pembelajaran ini bisa membantu perkembangan anak usia dini dari aspek sosial emosional, bahasa, kognitif, dan lain-lain. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait sosial emosional. Nah, aspek sosial emosional itu gimana? Nah, perkembangan sosial emosional sendiri bisa dari
saat orang tua mengenalkan teknologi atau mengajarkan dari teknologi itu, kita bisa melatih kesabaran dari anak usia dini ini. Seperti contohnya, kita bisa merakit robot-robotan, di mana robot-robotan itu ternyata juga sebuah teknologi, teman-teman. Nah, di situ tuh juga bisa melatih kesabaran dari anak usia dini. Biasanya tuh si anak usia dini tuh bakal seperti ini. Bunda, ini lama sekali sih. Ini kok nggak jadi-jadi sih robotnya? Bagaimana? Nah, itu ternyata sudah bisa melatih emosional si anak, teman-teman. Untuk sosialnya sendiri, ternyata bisa dari percakapan dari anak usia dini ini dan dari orang tua. Jadi kayak kita melakukan seperti percakapan, di mana hal itu bisa melatih perkembangan sosial si anak usia dini ini. Anak usia dini bisa melatih kegiatan sosialnya, bisa melatih perkembangan sosialnya dari percakapan dari orang-orang sekitarnya dengan banyak hal yang kita belajar teknologi seperti itu. Selanjutnya nih, kita juga bisa belajar banyak hal tentang teknologi yang bisa mampu mengembangkan aspek kognitif. Contohnya seperti apa, Kak? Nah, kognitif sendiri kan dimana kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan pembelajaran yang mana bisa membuat kita berkembang. Seperti kalau kita mendapatkan ilmu, ternyata kita bisa mengamalkannya. Nah, ternyata di situ kita bisa mengajarkan anak dari teknologi. Contohnya seperti tadi kita mengenalkan gadget atau smartphone, di mana pastinya orang tua mengajarkan yang hal-hal yang penting atau hal-hal yang bisa memacu perkembangan anak usia dini ini. Nah, biasanya orang tua itu memberikan pembelajaran yang mengenalkan banyak hal-hal yang belum diketahui seperti contohnya itu kayak buah-buahan, hewan-hewan, kayak memberi makan kepada hewan itu. Kayak contohnya itu sapi makannya apa? Makannya rumput. Nah, biasanya orang tua sendiri bisa melatih kognitif itu dari kayak kita mengajak ke kebun binatang tuh. Nah, ternyata ilmu yang kita belajar dari teknologi smartphone itu bisa diterapkan saat kita mengajak anak-anak jalan-jalan di kebun binatang atau di lingkungan sekitar seperti kayak kucing, di mana anak-anak itu bisa menerapkannya yang kita dari belajar dari smartphone itu. Kita bisa memberi makan. Jadi di situ aspek kognitif anak itu juga bisa berkembang dengan baik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa ini bagaimana nih, Kak? Nah, aspek bahasa sendiri sangat berkembang, bisa berkembang bagi tumbuh kembang anak usia dini. Contohnya bagaimana, Kak? Nah, seperti kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua perlunya merespon, perlunya sering mengajak anak usia dini saat anak usia dini belajar teknologi yang baru. Nah, saat anak belajar teknologi, perlunya orang tua selalu mendampingi nih, selalu mengajarkan banyak hal yang belum diketahui. Jadi, untuk aspek bahasa sendiri, anak usia dini akan selalu berkembang dari menambah kosakata A, B, C hingga Z seperti itu. Nah, untuk orang tua sendiri, perlunya selalu memberikan stimulus atau stimulasi yang bisa memacu kerja otak anak, di mana bisa selalu merespon apa yang diucapkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Dari belajar teknologi sendiri, contohnya orang tua mengajarkan kosakata yang ada di radio atau di televisi atau di smartphone tadi, di mana hal itu bisa membuat kita mengupayakan perkembangan bahasa anak itu berjalan dengan optimal. Dengan anak yang tidak tahu dengan hal ini, ternyata bisa tahu karena orang tua yang selalu mengajarkannya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan itu orang tua bisa menambahkan hal-hal baru yang anak usia dini tidak tahu. Jadi aspek bahasanya itu sangat berkembang dengan baik nih jika orang tua selalu berupaya mengoptimalkan pembelajaran seperti itu. Teman-teman, teknologi memang sangat banyak sekali dampak positif dan dampak negatifnya. Tetapi dengan begitu, meskipun ada teknologi yang selalu berkembang atau maju semakin baik lagi, sebagai orang tua juga tidak lupa untuk selalu mengajarkan hal-hal lainnya tanpa teknologi. Karena dengan kita belajar
Terus memang banyak membawa manfaat bagi kita. Tetapi jika orang tua sendiri tidak mengoptimalkan, tidak memantau, mengawasi dengan baik, maka tumbuh kembang anak juga tidak bisa berjalan dengan normal. Maka perlunya orang tua mengimbangi pembelajaran dengan hal-hal lainnya. Dengan tidak menggunakan teknologi juga bisa teman-teman, tetapi sebagai orang tua juga tidak boleh melupakan untuk selalu mengajarkan hal-hal yang baru kepada anak usia dini, seperti itu teman-teman. Nah, berbicara orang tua yang mengenalkan teknologi kepada anak usia dini, kebanyakan orang tua sendiri itu kurang tahu informasi atau kurang tahu ilmu yang benar atau yang baik. Bagaimana sih mengajarkan anak itu dengan teknologi supaya anak bisa berkembang dengan baik. Nah, sebagai orang tua sendiri, perlunya kita mendapatkan ilmu atau mempunyai ilmu yang benar supaya kita mengajari atau mengawasi anak usia dini yang belajar teknologi tidak salah kaprah teman-teman. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang tua si buah hati, perlunya kita memiliki ilmu yang cukup supaya anak usia dini sendiri bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik, seperti itu. Nah, bagi orang tua sendiri, jangan lupa untuk selalu mengawasi. Karena jika tidak mengawasi, anak usia dini akan melakukan hal-hal yang tidak di pikiran kita, seperti kayak biasanya tuh di YouTube ada iklan-iklan yang kurang pantas, atau biasanya tuh sekarang anak usia dini pun banyak sekali yang sudah mengenal dunia pertiktokan. Biasanya itu dunia TikTok itu memang banyak manfaatnya, tetapi jika tidak diawasi dengan orang tua, anak usia dini akan melakukan scroll dengan tidak bisa menyaring dengan baik teman-teman. Nah, anak usia dini sendiri itu sering sekali kepo atau ingin tahu banyak hal. Jadi untuk orang tua sendiri, jangan meninggalkan anak dengan gadget atau teknologi tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi itu penjelasan singkat dari saya terkait pengaruh teknologi bagi tumbuh kembang anak usia dini. Nah, harapan saya untuk orang tua atau orang dewasa dan para pendidik bisa menerapkannya dengan baik. Bisa mengajarkan kepada anak usia dini untuk bisa melakukan berbagai macam teknologi yang ada, sehingga pada masa-masa golden age atau pada masa keemasan di mana masa anak usia dini itu bisa berkembang dengan baik untuk melangsungkan kehidupannya di masa yang akan mendatang, seperti itu. Untuk orang tua di sekitar anak usia dini, tetap semangat dan semoga bisa menjaga kesehatan, karena meskipun masa pandemi ini sudah berakhir, kita tetap harus menjaga kesehatan supaya perkembangan anak usia dini ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.